Halo guys, selamat datang di Hobi Nonton. Kali ini kita akan membahas alur salah satu film dari tahun 2017 dengan genre misteri yang berjudul Time Trap. Time Trap berkisah tentang seorang profesor arkeolog bernama Hooper yang melakukan ekspedisi di sebuah gua untuk mencari tahu kebenaran tentang mata air awet muda yang konon dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Tapi, setelah berhari-hari, ia justru menghilang dan membuat beberapa mahasiswa memutuskan untuk mencari Hooper dengan masuk ke dalam gua tersebut. Hingga akhirnya, mereka pun ikut terjebak dalam gua itu selama berabad-abad. Lalu, apa yang terjadi dengan mereka semua? Buat kalian yang penasaran, jangan skip videonya karena alur cerita film ini akan berlanjut. Sebelum kita masuk ke video, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video lainnya. Film dimulai dengan seorang profesor arkeolog bernama Hooper bersama anjingnya Bos menemukan mobil van tua yang terbengkalai di sebuah tempat terpencil. Di dalam van, ia menemukan album foto sebuah keluarga dan buku catatan yang berisikan informasi mengenai legenda mata air awet muda. Hooper pun menemukan sebuah gua di atas bukit dan memutuskan untuk ke sana. Sesampainya di bulut gua, Hooper terkejut karena melihat seorang pria berpakaian koboi lengkap dengan senjata berdiri di dalam sana. Namun anehnya, pria tersebut tidak bereaksi saat Hooper memanggilnya. Ia pun memutuskan untuk pulang dan berniat kembali keesokan harinya dengan peralatan yang lengkap. Sesampainya di rumah, ia bertemu dengan dua murid sekaligus asistennya, yaitu Jackie dan Taylor. Hooper menceritakan bahwa ia menemukan van yang selama ini ia cari dan rencana ekspedisinya. Kemudian, Taylor menawarkan diri untuk ikut bersama Hooper. Namun, Hooper menolak karena ingin melakukan ekspedisi seorang diri. Keesokan harinya, ia pun berangkat ke gua tersebut. Ia mengikat tali di sebuah batu besar dan menjatuhkan sisa talinya ke dalam gua. Namun, ia tak masuk dengan tali itu, melainkan melalui pintu masuk yang lain karena tali itu untuk berjaga-jaga sekiranya ia tersesat. Saat masuk ke dalam, ia melihat pria koboi itu masih berdiri di tempat yang sama. Ia pun tak menghiraukannya dan tetap masuk ke dalam gua. Baru beberapa langkah, Hooper menemukan keanehan. Ia merasakan seperti ada dinding tak terlihat yang membatasi antara bagian luar dan bagian dalam gua. Meskipun bingung, ia pun akhirnya tetap masuk lebih jauh ke dalam gua. 2 hari kemudian, Hooper tak kunjung kembali. Hal ini pun membuat Taylor dan Jackie khawatir dan akhirnya memutuskan untuk menyusul sang profesor. Namun sayangnya, mereka tak punya kendaraan untuk ke gua itu dan akhirnya memutuskan untuk meminjam mobil off-road milik ayah Kara yang tak lain merupakan gebetan dari Taylor. Ayah Kara pun mengizinkan karena ia telah mengenal baik Taylor. Namun, pada perjalanan ini mereka semua mengatakan akan menggunakan mobil tersebut untuk liburan berenang ke Hamilton dan tak mengatakan tujuan yang sebenarnya. Bukan hanya 3 orang, adik Kara yang bernama Vives dan teman baiknya yang bernama Furby juga ikut serta. Singkat cerita, mereka berlima pun berangkat ke gua tersebut. Di dalam mobil, Furby yang memiliki hobi vlogging membagikan kamera action pada masing-masing dari mereka agar nantinya dapat digunakan untuk merekam kejadian saat di gua. Di perjalanan, Taylor pun bercerita bahwa sang profesor terobsesi untuk mencari satu keluarga yang menghilang di tahun 70-an saat sedang mencari mata air di gua itu. Akhirnya mereka pun sampai. Mereka menemukan van tua yang membuat mereka mengetahui fakta bahwa orang hilang yang Profesor Hooper cari tak lain adalah kedua orang tuanya dan adik perempuannya. Tak jauh dari situ, mereka pun menemukan tali yang mengarah ke dalam gua.
dan akhirnya mengikuti tali tersebut. Namun, Furby tidak ingin masuk lebih dalam karena takut akan binatang yang ada di dalam gua, dan akhirnya memutuskan untuk menunggu di mulut gua. Tyler pun membekali Furby dengan walkie-talkie untuk berkomunikasi. Mereka berempat pun masuk ke dalam gua mengikuti tali tadi. Namun tali itu tampak terputus tepat di sebuah jurang di dalam gua. Karena penasaran, akhirnya mereka memutuskan untuk turun juga ke bawah dengan peralatan yang mereka bawa. Namun di tengah-tengah perjalanan menuju ke bawah, mereka merasakan perbedaan udara yang terasa lebih lembab. Di pintu masuk yang lain, tampak Hooper sedang melihat sang pria koboi berjalan menjauh dan berniat mengikutinya. Sebelum terus masuk lebih jauh, ia menemukan keanehan, yaitu cahaya di belakangnya yang berasal dari luar gua berkedip-kedip dengan cepat. Setelahnya, ia mendengar suara jeritan dari dalam gua. Tanpa pikir panjang, Hooper pun berlari keluar dari gua. Namun, saat keluar, ia menemukan hal yang lebih aneh. Ia pun menemukan mobil jeep terparkir dekat dengan mobil van dan menemukan tas Jackie yang telah usang di dalamnya. Merasa ada yang salah, ia pun akhirnya memutuskan masuk kembali ke dalam gua untuk mencari Jackie. Scene berganti dengan 4 orang remaja yang telah berada di dasar gua. Tapi baru beberapa saat saja mereka mendengar suara jeritan yang membuat mereka bergegas kembali ke atas. Namun, saat Jackie hendak naik, di tengah-tengah tali itu terputus dan membuat Jackie terjatuh hingga mengalami cedera pada kakinya. Mereka pun mengira ada yang jahil dan sengaja memutuskan tali tersebut. Akhirnya, mereka pun menghubungi Furby untuk meminta tolong agar melempar tali. Namun, Furby justru minta tolong sambil merintih kesakitan. Akhirnya, tidak ada jalan lain selain berkeliling gua untuk mencari jalan keluar. Hingga akhirnya, mereka menemukan pintu keluar di langit-langit gua. Namun yang aneh, langit di luar tampak memancarkan cahaya yang berkedip-kedip dengan cepat dan aneh. Lalu Kara menemukan tali yang menggantung dan meyakini bahwa ada yang pernah turun ke bawah. Namun saat akan naik, ia dikejutkan karena melihat jasad Furby yang tergeletak di balik bebatuan. Mereka menduga Furby berusaha turun, namun talinya putus. Akhirnya, Tyler mendekati jasad Furby dan mengambil kamera milik Furby untuk melihat rekaman dokumentasi yang Furby ambil. Dan disinilah hal yang sangat aneh mereka temukan. Pada rekaman tersebut, terlihat Furby yang telah menunggu di luar selama berhari-hari dan terlihat juga pergantian hari dan kondisi Furby yang telah putus asa. Dalam rekaman, Furby pun memutuskan untuk turun dan masuk ke dalam gua dengan tali yang dipasang Profesor Hooper. Namun saat menuju ke bawah, tali tiba-tiba terputus dan membuat Furby terjerembab ke bawah. Namun tidak sampai di situ saja, Furby ternyata bukan meninggal karena terjatuh, melainkan diserang oleh manusia purba hingga tewas. Selanjutnya, Kara pun memutuskan untuk naik terlebih dahulu. Dan alangkah kagetnya dia karena melihat suasana di luar yang telah berubah. Di luar gua sangat gersang dan sama sekali tak ada pepohonan, melainkan bebatuan terjal. Bahkan suasana di luar sangat menakutkan, seolah-olah menunjukkan gambaran dunia yang akan berakhir. Kara pun mencari tempat yang lebih tinggi untuk mencari sinyal, namun ia mendapati benda aneh di langit yang menyerupai pesawat alien dan juga badai besar yang mendekatinya. Ia pun bergegas kembali ke dalam gua dan anehnya teman-temannya justru bingung karena menurut mereka Kara baru pergi selama 2 detik. Tyler pun akhirnya menyadari bahwa ada perbedaan waktu antara dalam gua dan di luar. Waktu di dalam gua berjalan sangat lambat, sedangkan langit yang tampak berkedip-kedip dengan cepat sebenarnya adalah pergantian siang dan malam di luar sana. Lalu
tali yang putus bukan karena dipotong, melainkan karena dimakan usia. Mereka pun memperhatikan cahaya putih di langit pada rekaman Furby dan menyadari itu bukan cahaya matahari, melainkan pergeseran matahari dikarenakan revolusi bumi dalam jangka 1 tahun. Melihat garis putih itu muncul hingga ribuan kali, mereka akhirnya menyadari bahwa selama mereka ada di gua, sebenarnya di luar sana waktu telah berjalan selama ribuan tahun. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba muncul tangga aneh dan dibarengi dengan turunnya seseorang dengan pakaian futuristik layaknya robot. Dan tak cukup sampai di situ. Tak lama muncul juga manusia purba yang langsung menyerang manusia futuristik tersebut. Dengan alat yang canggih, manusia purba itu berhasil ia kalahkan. Karena takut, Taylor dan kawan-kawan akhirnya berlari menjauh hingga sampai di suatu bagian gua dengan banyak obor di mana-mana. Di sana mereka menemukan seorang perempuan dan laki-laki yang terlihat baru saja tewas. Dan ternyata saat diperhatikan, 2 orang itu sama dengan orang yang ada di album foto, dan artinya mereka adalah orang tua Hooper yang 40 tahun lalu menghilang di sini. Di sudut lain mereka melihat ada segerombolan manusia purba sedang memakan sang pria koboi yang ternyata telah tewas. Manusia purba pun berniat menyerang dan akhirnya Taylor bertarung menghadapi mereka. Namun kalah dan akhirnya tewas. Kara yang sangat kehilangan Taylor dikejutkan dengan datangnya manusia futuristik sebelumnya. Manusia futuristik itu tampak mengambil sampel air pada sebuah kolam kecil yang tak jauh dari situ. Setelahnya, manusia itu menyeret Taylor dan memasukkannya ke dalam kolam itu. Ajaibnya, Taylor hidup kembali. Sementara itu, mereka tak sadar bahwa ada segerombolan manusia purba yang mendekat dan akhirnya menyerang. Manusia futuristik itu pun bertarung dengan manusia-manusia purba tersebut. Saking sengitnya, penutup kepala manusia futuristik pun lepas. Namun, ia akhirnya berhasil mengalahkan para manusia purba. Setelahnya, sang manusia futuristik terlihat lemah karena tak dapat bernafas. Ternyata ia tak cocok dengan udara di sana. Indikator yang ada di tangannya pun menunjukkan waktu kehidupannya tinggal sedikit lagi. Ia pun menunjukkan rekaman proyektor yang memancar dari tangannya, yang menunjukkan kejadian pada saat kelima siswa ini dinyatakan hilang. Lalu, rekaman berganti dengan masa depan yang menunjukkan bumi mulai mengalami kehancuran, dan akhirnya manusia memutuskan untuk pindah ke planet Mars. Dan ternyata, pesawat aneh yang dilihat Kara adalah pesawat berisi para manusia yang akan diangkut ke Mars. Tak jauh dari tempat itu, Taylor menemukan tas milik profesor dan membuatnya bergegas mencarinya. Benar saja, tak jauh dari situ, Taylor menemukan profesor yang tampak terluka karena bertarung dengan para manusia purba. Kemudian Taylor melihat ada manusia purba yang sedang mencoba menyembuhkan manusia purba yang lain menggunakan air ajaib, dan di depannya terlihat sebuah pemandangan yang aneh. Di depan sana terlihat suatu ruangan gua di mana banyak orang, namun seperti terhalang sesuatu. Dan terlihat juga sumber air yang ternyata adalah sumber mata air awet muda. Hooper menyatakan adik perempuannya ada di sana. Namun ia melarang Taylor untuk ke sana karena di sana waktu berjalan jauh lebih lambat lagi. Dan orang-orang yang terlihat mematung itu ternyata sedang berperang merebutkan sumber mata air awet muda tersebut. Hooper pun meminta Taylor untuk segera pergi karena sepertinya para manusia purba yang terluka akan segera sembuh. Sementara Hooper akan berusaha menghalau para manusia purba tersebut dengan pistol pria koboi yang berhasil Taylor ambil. Setelah kembali, Taylor pun menjemput jasad Furby dan menceburkannya ke kolam dengan harapan ia dapat hidup kembali. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan yang menandakan para manusia purba telah pulih dan Hooper sedang berusaha mengatasi mereka. Mereka pun berlari menuju tempat di mana manusia futuristik turun sebelumnya.
Mereka pun berusaha naik menggunakan tangga yang digunakan manusia futuristik dan bergegas sebelum para manusia purba mengejar. Namun saat hampir sampai ke atas, Kara bingung karena permukaan di atasnya telah dipenuhi air. Dan tiba-tiba ada tangan misterius yang menarik Kara ke atas. Tyler yang berusaha menolong pun gagal. Sementara di bawah, manusia purba menekan tombol pada tangga yang menyebabkan tangga tersebut otomatis terlipat dan membuat Tyler, Vives, dan Jackie pun terjatuh. Tak lama kemudian, muncul kabel misterius yang menyelamatkan mereka. Dan tak lama muncul juga Kara dari atas yang mengatakan akan menyelamatkan mereka. Tyler pun bertanya, bagaimana dengan Profesor dan Furby? Namun, Kara menjawab setelah mereka naik ke permukaan. Mereka memanfaatkan waktu sebanyak yang mereka punya untuk menyelamatkan Profesor dan Furby. Setelah mereka sampai di permukaan, kabel-kabel misterius itu pun menyelamatkan Furby, Hopper, bahkan juga adik dan kedua orang tuanya. Lalu Tyler dan Jackie berkata, kini mereka telah ada di bahtera angkasa yang akan membawa mereka semua ke planet Mars dan film pun selesai. Oke guys, itu dia alur film Time Trap. Cukup menegangkan ya. Tapi bagaimana jadinya ya kalau mata air awet muda itu benar-benar ada? Menurut kalian gimana nih guys alur filmnya? Boleh tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang mau request alur film, boleh banget nih komentar di bawah. Kalau gitu, Mimin pamit dulu ya. And see you on the next video. Bye!